Pertama kejadian itu kan tidak kami duga. Yang pertama pas pengambilan ke KPU gitu ya. Itu rencana kami ke KPU kan. Itu rencana kami nak mengiringi calon bupati kami ya, yang mereka berangkat dari Rawasilir kan. Jadi kami berkumpul di posko tim perjuangan Tirza FPI yang biasa wong sebut tim Trabas. Nah, jadi saat perkumpulan kan banyak anggota kami yang datang di sini. Nah, sudah mendekati saya komunikasi dengan sopir beliau kan. Beliau sudah mendekati arah dari Bengen Teluk menuju ke sini. Jadi otomatis kami yang parkir mobil ini kan di bahu jalan di depan rumah. Bukan parkir mobil di seberang atau di depan rumah orang, bukan itu. Nah, jadi sebelumnya tidak ada apa-apa. Yang jadi permasalahannya ketika pas aku dari dalam rumah nengok sudah ada cekcok di depan itu. Jadi datanglah aku ke depan itu karena nanya apa permasalahannya. Nah, tahu-tahu ada warga inisial U kan, dia langsung nunjuk aku, "Hei, kau melawan, kau ucap pakam." Itu langsung nantang ngajak belagu sama itu kan. Ya aku kan spontan tidak tahu apa masalah. Akhirnya nanya kenapa permasalahan itu kan. Ternyata masalah mobil yang terparkir di bahu jalan itu. Nah, alasannya macet. Kita ini kan parkir mobil di depan rumah gitu dewe, di lahan gitu dewe, bukan di rumah orang lain atau di lahan orang lain. Artinya apa? Tidak ada hak siapapun yang nak ngusir gitu, ya kan? Masalah kemacetan bisa diomongkan secara baik-baik, jangan memaki. Nah itu kan, karena anggota kami kan dari awal dipaki itu untuk menyuruh mobil yang terparkir di depan itu ke dalam. Nah, setelah kejadian itu cekcok gitu kan, terjadilah adu mulut dan sebagainya lah. Alhamdulillah dari situ dipisah anggota dan saya disuruh masuk ke dalam. Setelah saya disuruh masuk ke dalam, kurang lebih sekitar 15 menit, saya kembali lagi keluar untuk melihat situasi. Apakah sudah aman apa belum kan? Saya pikir alhamdulillah kan sudah kondusif. Tahu-taunya datang seseorang bermotor menjumpai saya di depan gapura itu. Nah, saya pikir orang tersebut ingin mendinginkan suasana. Nah, ternyata tanpa sebab apapun saya langsung diancam. Kau yang nantang katanya kan. Langsung nak ngambil parang, nak ngapa aku. Nah itu kan, ya aku diam baik kan. Kenal. Jadi apa namanya ini posisi mak itu sudah aku ditarik anggota kan suruh masuk ke dalam rumah lagi kan. Ya sudah. Nah setelah masuk dalam rumah kurang lebih sekitar 15 atau 10 menitan lah ya dari aku duduk lagi di depan. Nah pas aku duduk di depan lagi kita bincang-bincang sekaligus menunggu pasangan calon kita sampai di depan rumah dan kami bertujuan ingin mengiringi mereka kan, ikut iring-iringan itu kan. Nah, setelah duduk santai di depan rumah, tahu-tahu diserang lagi. Kurang lebih sekitar masa itu bergerak dari rumah Depi Suhartoni, sebagian ada juga yang berkendaraan bermotor. Kurang lebih mungkin sekitar 40 lebih lah, kurang lebih. Karena di depan itu juga banyak kan, tapi tidak masuk ke dalam pekarangan. Masuk rombongan itu langsung membabi buta. Kursi-kursi dibanting, meja-meja dibalik segala macam. Anggota kami ada yang ditinju, salon-salon sound system kami ditendang. Terus anggota kami ada yang dipukul, termasuk Memanda kasir ini ditendang sampai terjungkur, terbalik gitu kan. Keseleo sampai sekarang masih keseleo kan. Termasuk orang rumah saya, istri saya kena lemparan kursi pas mengenai tangan sini nih, tangan beliau istri saya itu terkilir. Nah, keseleo dan luka bekam ini ada ini kan luka. Nah, saya pada saat orang-orang yang ngamuk itu membabi buta, saya menyelamatkan
disuruh anggota untuk masuk ke dalam kan. Nah, saya menyelamatkan istri saya. Nah, disitulah kejadian istri saya dilempar kursi itu mengenai tangan beliau ini sampai memar, luka, gitu kan. Dari peristiwa ini berapa orang yang menjadi korban? Kurang lebih sekitar 3. Peristiwa ini apakah sudah dilapor ke pihak Polres Mesir Utara? Sudah. Atas kejadian ini, Senin 23 September 2024, lebih kurang pukul 9.45 ya, lebih kurang ya, di halaman maupun di rumah maupun di bagian depan posko, si Bayu ini memberikan kuasa kepada kami, saya Advokat Dr. Bukhari SMH dan Advokat Herdian SHCMG, ya kan? Dan laporan ini sudah kami dampingi. Bayu sudah memberi keterangan di Polres penyidik Muratara Mesir Utara beserta beberapa orang saksi sudah kita dampingi. Antara lain tadi adalah Pak Edi Siswanto yang melihat, mendengar, mengetahui kejadian ini. Walaupun orang tua kita juga ini termasuk korban daripada serangan yang membabi buta itu. Ya, tadi sampai sore udah beberapa orang saksi sudah diperiksa oleh penyidik di Polres Mesir Utara. Namun selain daripada diduga melanggar pasal 406 pengerusakan, porsi, pengancaman juga ada di sini karena membawa ada parang, ya kan? Dan ya 170-nya pasal 170 atas kejadian Senin 23 September 2024 itu. Jadi di samping 406, pasal 406 melanggar itu, orang tua kita Dr. Andas Kasir Masuli ini adalah keselio di tangan sebelah kanannya sampai sekarang masih kurang normal, masih. Terus terhadap istri Adinda Bayu adalah Putri Permata, itu ada luka gores, ya kan? Satu lagi Al Hadi itu adalah memar di bagian perut. Nah, yang terbesar yang tidak ternilai kerugian daripada keluarga Bayu itu adalah beban psikis. Ya, baik istrinya Putri Permata dan 2 orang anak putrinya yang istilah itu kejadian ini trauma, susah, dan kita harapkan ada psikolog yang bisa menemani beliau beberapa hari ke depan sampai situasi ini normal untuk keluarga Bayu dan istri dan anaknya di KBM ini. Kepada semua tim pemenangan Visa dan Epri agar semasa sebelum dan sesudah pilkada ini menjadi pilkada yang damai, sejuk, ya kan, tidak anarkis, ramah, tamah, tegur sapa, tidak ada konflik antara tim Visa Epri dengan tim 01 dan tim 02. Harapan kita.